Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat mukhalafatul hawadis dan dalil mukhalafatul hawadis yang terdapat dalam kitab Al-Aqidatul Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin, ma ma'nal mukhalafati lil hawadisi wa ma daliluha. Jim, ma'naha annahu ta'ala la yushabihuhu makhluqun wa daliluha annahu law syabaha makhluqan lakana hadithan mislahu wa hadha batilun. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Sin soal, bermula apakah itu makna mukhalafatul hawadis dan bermula apakah itu dalilnya mukhalafatul hawadis. Jim, jawab, bermula maknanya mukhalafatul hawadis itu bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu tidak serupa akannya Allah oleh makhluk, dan bermula dalilnya mukhalafatul hawadis itu bahwa sungguhnya Allah itu jikalau serupa ianya Allah akan makhluk, niscaya sungguh ada ianya Allah itu yang baharu misalnya makhluk, dan bermula ini itu batil. Berfirman ianya Allah Ta'ala tidak adalah misalnya Allah itu sesuatu, dan bermula ianya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Jadi di sini dapat kita pahami makna mukhalafatul hawadis adalah Allah ini tidak serupa dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Untuk dalilnya, seandainya kita mengatakan Allah ini serupa dengan makhluk, maka Allah adalah zat yang baharu sama seperti makhluk, dan ini batil, tidak sah. Tidak mungkin Allah ini sama dengan makhluk. Harus kita yakini Allah tidak sama dengan makhluk. Sehingga bila ada yang bertanya Allah itu seperti apa, berarti Allah itu tidak seperti apa-apa, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah dalam firman-Nya mengatakan bahwa tak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah ini maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah, baik makhluk berupa manusia, hewan, atau apapun, warna, rasa, bentuk, apapun, tidak ada yang sama dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kita beri contoh saja, dalam hal mendengar dan melihat saja kita tidak sama dengan Allah. Kita mempunyai sifat mendengar, kita juga mempunyai sifat melihat. Namanya sama, tapi kita mendengar dengan telinga dan melihat dengan mata. Sedangkan Allah mendengar tidak dengan telinga, melihat tidak dengan mata. Tapi zatnya sendiri itu sudah bisa semuanya, karena zat dan sifat Allah adalah qadim, sehingga zat Allah sudah bisa mendengar dan sudah bisa melihat. Sedangkan kita, pada diri kita, Allah menciptakan telinga, Allah menciptakan mata, kemudian Allah menciptakan pendengaran, Allah menciptakan penglihatan. Begitu juga dengan panca indera yang lain, Allah menciptakan hidung dan Allah menciptakan penciuman, Allah menciptakan mulut atau lidah, dan Allah menciptakan pembicaraan. Sehingga saat Allah menciptakan alat dari panca indera kita, Allah memasangkan hanya satu panca indera itu dengan satu sifat. Mata dipasangkan dengan melihat, sehingga dia tidak bisa mendengar, mata tidak bisa berbicara, karena Allah memasangkan mata ini hanya dengan penglihatan. Kemudian Allah memasangkan mulut atau lidah dengan pembicaraan, sehingga dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, hanya bisa berbicara. Allah memasangkan telinga dengan pendengaran, sehingga telinga ini hanya bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Jadi sangat terbatas. Beda nanti di hari kiamat, semua anggota dipasangkan dengan pembicaraan, sehingga semua anggota bisa berbicara, tidak hanya mulut. Kalau di dunia untuk sekarang, pembicaraan itu hanya dipasangkan Allah di mulut atau di lidah. Jadi dari situ saja kita sudah dapat mengetahui
perbedaan antara kita dengan Allah, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang dapat disamakan dengan Allah, karena tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan zatnya sendiri bisa mendengar, bisa melihat, bisa melakukan apapun. Kita baru bisa memegang sesuatu dengan sempurna apabila Allah memberi kita tangan. Kita bisa berjalan dengan sempurna apabila Allah memberi kita kaki. Sehingga apabila tangan dan kaki tidak ada, kita nggak punya kuasa apa-apa. Sedangkan Allah dengan zatnya sendiri mampu melakukan apapun. Zatnya sendiri sudah punya kudrah, sudah punya iradah, sehingga sangat berbeda. Jadi tidak ada makhluk yang bisa kita samakan dengan Allah. Kemudian dari zatnya sendiri, Allah itu zat yang esa. Allah zat yang esa, sehingga tidak tersusun dari apa-apa, hanya zatnya saja. Tidak seperti makhluk. Makhluk itu tersusun dari tulang, daging, kulit, darah, segala macam. Kemudian sudah tersusun dari itu semua, terpilah-pilah lagi, ada tangan, ada kepala, ada perut, ada kaki, telapak kaki, jari-jari. Jadi sehingga seandainya kita bertanya, ada seorang siapa yang bernama Ahmad umpama, siapa yang bernama Ahmad? Saya. Dia tunjuk tangannya, sedangkan yang menunjuk tangannya itu si Ahmad, tapi yang ditunjuk tangannya, tangan itu punya nama tangan. Jadi yang si Ahmad ini yang mana? Kita bisa bilang itu kan tangan. Ahmad yang mana? Ahmad, dia tunjuk di dadanya, itu dada. Yang Ahmad yang mana? Jadi yang Ahmad ini yang tersusun dari kepalanya si Ahmad, badannya si Ahmad, tangan, kaki, semuanya yang ada pada si Ahmad ini, itulah si Ahmad. Jadi yang mana si Ahmad? Yang tunjuk satu aja nggak ada. Dimanapun dia tunjukkan, dia menyentuh kakinya itu kaki, dia menyentuh tangannya itu tangan, yang namanya si Ahmad tidak ada. Tapi Allah zatnya zat esa. Seandainya kita melihat yang mana Allah, saat kita tunjuk itulah Allah. Tidak ada yang nama-nama yang lain seperti kita. Justru kita ini nggak ada yang nama kita, nggak ada. Tapi setelah dikasih nama, satu anggota tubuh ini dikasih nama ini, baru ada namanya keseluruhan. Jadi nggak usah banyak sekali dan tidak terhitung. Memang tidak ada yang sama, makanya tidak terhitung. Sehingga sekali lagi saat kita ditanya orang Allah itu seperti apa, jawabannya tetap Allah itu tidak seperti apa-apa, karena tidak ada apapun yang seperti Allah. Tidak ada, karena memang Allah tidak menciptakan makhluk yang seperti Allah. Itu hal yang mustahil bagi Allah ada zat lain yang seperti Allah, karena Allah bersifat wahdaniyah, hanya dirinya sendiri. Tidak ada Tuhan yang nomor 2, nomor 1, hanya Allah adalah Tuhan, dan tidak ada makhluk yang sama dengan Tuhan, tidak ada, hanya Allah saja. Jadi Allah ini zat yang tidak sama dengan makhluk. Jadi bila ada seseorang mengaku Tuhan, tapi dia banyak kesamaan dengan makhluk, misalnya masih punya tubuh, berbicara masih dengan suara dan bahasa dengan kalimat-kalimat, itu bukanlah Tuhan, itu bukan Allah. Jadi yang namanya Allah adalah yang punya sifat mukhalafatul lil hawadis, zat yang tidak sama dengan makhluk dalam segi apapun, dan tidak bisa dijelaskan karena memang tidak seperti apa-apa. Itulah Tuhan, itulah Allah, zat yang memiliki sifat mukhalafatul lil hawadis. Jadi siapapun yang mengaku Tuhan, dia harus mempunyai dulu sifat mukhalafatul lil hawadis. Seandainya dia masih punya kesamaan dengan makhluk, berarti dia bukan Tuhan gitu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar dan Allah melihat apapun yang kita kerjakan. Jadi Allah itu benar-benar zat yang sangat berbeda. Dialah Allah, dialah Tuhan kita yang wajib kita sembah dan Maha Kuasa, zat yang benar-benar harus kita yakini. Kita serahkan diri kita, kita mohon pertolongan, sampai pada akhirnya kita akan kembali lagi kepada Allah. Allahumma